Halo teman-teman, kita kali ini akan bicara terkait materi yakni rekursif untuk melanjutkan materi ASD kita. Nah, konsep dari rekursif sendiri dapat digunakan untuk mendefinisikan permasalahan dengan konsisten dan sederhana. Di sisi lain, rekursif dapat membantu untuk mengekspresikan algoritma dalam sebuah rumusan yang menjadikan tampilan algoritma tersebut mudah untuk dianalisis. Nah, ini nanti intinya adalah pola dari rekursif itu adalah biasa digunakan untuk satu pola atau satu proses yang mana proses tersebut akan dilakukan secara berulang kali ya dan seragam. Yang pastinya itu dalam konteks yang seragam. Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam rekursif sendiri, ada baiknya kita perlu mengetahui dulu apa itu fungsi maupun metode. Nah, fungsi atau metode sendiri itu merupakan blok program terpisah ya, yang mana kita gunakan untuk menyelesaikan masalah khusus. Nah, tujuan dari fungsi dan metode sendiri itu untuk memecah program yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Intinya, kalau kita bicara masalah suatu sistem secara menyeluruh, pasti di dalamnya terdapat sub-subsistem. Nah, biasanya sub-subsistem tersebut itu akan dibagi ke dalam bagian-bagian kecil dari sebuah sistem. Nah, ketika menjadi itu bisa dibagi menjadi bagian-bagian kecil seperti itu, biasanya bisa diwakilkan juga dengan menggunakan yang namanya fungsi. Nah, ketentuan dari fungsi sendiri dapat melakukan pendekatan top down-nya, divide dan conquer. Nah, arti kata di sini yaitu top down sendiri merupakan penelusuran program dengan mudah. Divide dan conquer, di mana program besar dapat dipisah menjadi program-program kecil. Dengan demikian, kita bisa dimudahkan dengan kode program yang menjadi lebih sedikit, mudah dibaca dan juga mudah dipahami. Nah, salah satu keunggulannya juga yaitu karena dia sudah dipecah, sistem tersebut sudah dipecah ke dalam bagian-bagian kecil, maka satu sistem yang itu dapat dikerjakan oleh beberapa orang. Jadi dengan demikian satu sistem tidak hanya bisa dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi bisa dipisah untuk dikerjakan oleh beberapa orang. Ya. Nah, dengan yang berikut juga kita dapat dimudahkan untuk mencari kesalahan dari sebuah program, ya, mengacu pada konsep atau sub-sub yang telah kita tentukan atau sub-sub sistem kecil yang telah kita pilah-pilah. Nah, karena dari hasil pecahan sub-sub sistem yang telah dilakukan, maka kita dapat dimudahkan untuk maintenance, memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dengan langsung mengacu pada sub yang telah ditentukan. Dengan demikian, karena proses maintenance seperti itu tidak akan berpengaruh banyak kepada proses secara menyeluruh. Nah, jadi kalau kita perbaiki subsistem ini, subsistem A, secara otomatis tidak akan berpengaruh kepada subsistem B dan sistem C dan seterusnya. Atau kata lain, semua sistem secara menyeluruh kemungkinan besar tidak akan error ya. Nah, keuntungannya pun jelas, mempunyai struktur yang jelas. Terus sisi lain juga, satu proses tidak akan kita tulis beberapa kali. Kita hanya cuma melakukan penulisan program dalam sekali, terus berikutnya hanya cuma dalam proses pemanggilan. Jadi kita tidak
pusingkan dengan proses penulisan skrip yang berulang-ulang kali. Terus yang berikut yaitu mempermudah dokumentasi. Nah, terus reusability arti kata bahwa satu fungsi dapat digunakan kembali oleh program atau fungsi lain. Sekira ini merupakan keuntungan-keuntungan yang bisa didefinisikan oleh saya dalam hal penggunaan dari keuntungan dari fungsi. Oke, karena itu coba kita masuk ke dalam rekursif, yang mana rekursif tersebut akan saya coba definisikan dalam beberapa contoh kasus. Kali ini saya coba mau demokan salah satu contoh kasus penggunaan rekursif, yang mana rekursif tersebut itu nantinya akan kita gunakan dengan fungsi ya, dengan metode atau fungsi. Nah, ilustrasi yang mau saya bangun di sini adalah saya mau mencetak data mahasiswa dari mahasiswa kira-kira 10 ya. 10 mahasiswa dari mahasiswa ke 10 sampai mahasiswa ke 1 ya. Jadi aku mau coba cetak mahasiswa secara berulang ya, menggunakan satu fungsi, yang mana fungsi tersebut akan dilakukan pemanggilan sebanyak 10 kali ya. Nah, pola rekursif sendiri harus saya tekankan bahwa nanti akan terdapat sebuah metode, yang mana metode tersebut akan memanggil dirinya sendiri. Ya, itu salah satu contoh kasus dari rekursif. Oke, jadi teman-teman, di sini saya sudah coba buatkan salah satu sistem ya, yang mana sistem tersebut nanti di dalamnya akan kita terapkan pola rekursif. Nah, di sini kita ada punya satu fungsi default, yaitu namanya main. Mana main tersebut fungsinya untuk menghasilkan sebuah kata, yaitu testing. Oke, dan fungsi yang dijalankan sistem kalau ketika kita jalankan outputnya untuk sementara kira-kira akan seperti yang ada di depan. Oke, yang berikut dari fungsi utama ini saya akan tambahkan satu fungsi baru, yang mana fungsi baru tersebut akan dipanggil melalui fungsi main, ya, metode main. Setelah itu, ketika saya akan melakukan satu kali pemanggilan dari fungsi main, terus selanjutnya fungsi yang saya panggil tersebut akan diproses dan memanggil dirinya sendiri sampai batasan yang telah ditentukan. Ya, jadi tadi maunya saya tadi seperti yang saya ilustrasikan, yaitu kita akan mencetak data mahasiswa lebih dari sampai 10 kali.
Oke, di sini saya punya satu fungsi yaitu namanya rekursif, ya, di mana fungsi tersebut memiliki parameter integer yaitu i, ya, parameter integer yaitu i. Nah, proses yang terjadi dalam fungsi rekursif tersebut adalah terdapat sebuah percebangan, ya, sebuah percebangan yang menentukan bahwa jika i lebih besar daripada 1, ya, lebih besar sama dengan 1, maka dia akan melakukan cetak data ID, ya, di mana ID itu adalah NIM, ya, NIM yang mana NIM-nya adalah 68 2018 dikombinasikan dengan 3 angka yang telah saya tentukan mengacu pada I, ya. Terus nama yaitu contoh mahasiswa ke I. Nah, setelah proses pencetakan itu dilakukan, maka I akan dikurangi 1 angka, ya. Dari hasil pengurangan tersebut, kemudian kita akan memanggil kembali fungsi rekursif, ya, dengan parameter yang baru, ya, parameter i, ya, dimana karena i yang awalnya adalah 10 akan dikurangi 1, kemudian dipanggil kembali fungsi rekursif dengan parameter baru yaitu i-nya sudah menjadi 9, dan seterusnya sampai lebih besar sama dengan 1. Berarti kita akan mulai dari 10 sampai dengan 1. Nah, setelah fungsi tersebut telah terbentuk, maka kita bisa panggil dari fungsi utama atau fungsi main. Oke, maka hasil yang akan kita dapatkan adalah seperti ini, ya. Saya akan mencetak 10 data mahasiswa, ya, di mana saya akan memulai dari yang paling pertama yaitu mahasiswa ke-10. Terus tahap kedua adalah mahasiswa ke-9, ke-8, 7 dan seterusnya sampai lebih besar sama dengan 1. Maka yang didapatkan paling terakhir adalah mahasiswa ke-1, ya. Nah, ini adalah pola rekursif, ya, di mana fungsi rekursif tersebut akan memanggil dirinya sendiri sampai pada batasan tertentu, ya. Batasan tertentu yang kita bentuk di sini yaitu batasannya adalah i lebih besar sama dengan 1, ya, yang lebih besar sama dengan 1. Jadi kalau kita mau tambahi keterangan, maka yang terjadi adalah saya bisa tambahkan maka yang terjadi adalah seperti ini, ya. Tahap ke-10 kita akan mencetak data mahasiswa yang ke-10. Tahap ke-9 kita akan mencetak data mahasiswa yang ke-9, ke-8, ke-7 dan seterusnya sampai tahap yang paling terakhir yaitu tahap ke-1. Nah, pola ini sebenarnya juga bisa kita balik, ya. Bisa kita balik sampai mana? Dari yang paling besar ke paling kecil, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu maka kita bisa menggunakan pembanding yaitu lebih kecil sama dengan 10, ya. Jika i lebih kecil dari 10 maka dia akan melakukan pencetakan. Nah, pola ini adalah pola untuk kita mencetak dari mahasiswa yang NIM-nya paling kecil sampai mahasiswa yang NIM-nya paling besar, yaitu lebih kecil sama dengan 10. Jadi saya hanya kasih batasan mahasiswa tertinggi, NIM tertinggi yaitu 10, ya. Oke,
Selanjutnya kita coba lakukan pola rekursif yang baru, yaitu kita coba pola faktorial. Nah, saya harap teman-teman juga sudah paham terkait pola faktorial, ya, agar biar nanti pas materi ini teman-teman bisa dengan mudah untuk memahami penyampaian dari saya. Oke, jadi di sini saya coba buat satu sistem untuk pola perhitungan faktorial, yang mana kalau contoh kasus faktorial itu kalau kita mau definisikan, faktorial itu adalah pola yang digunakan untuk menghitung jumlah atau hasil perkalian per tingkatan dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan paling tinggi yang telah ditentukan. Ya, mana contoh kalau saya mau contoh kasuskan, kalau faktorial dari 5 berarti kita akan bicara 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ya, jadi tingkatan sampai pada tingkatan yang telah ditentukan. Ya. Nah, di sini saya punya satu metode, ya. Saya punya satu metode yaitu namanya metode faktorial. Ya, faktor yang mana metode itu akan bekerja, ya, metode itu akan bekerja mengacu pada inputan yang diberikan. Ya. Setiap proses yang terjadi, dalam metode faktorial itu dikombinasikan, ya. Kita ada pola kombinasikan, yaitu inputan akan dikalikan dengan metode faktorial dengan parameter inputan dikurangi 1, ya. Jadi setiap inputan itu akan dikalikan dengan inputan kurang 1. Jadi 9 akan dikalikan dengan 8, contoh kasus, ya. 9 akan dikalikan dengan 8, 8 akan dikalikan 7, terus akan lagi dikalikan dengan 6, akan lagi dikalikan dengan 5, dan seterusnya sampai jika dia lebih besar dari 1. Kalau sudah sama dengan 1 berarti akan dihasilkan 1, ya. Jadi setiap batasan atau angka maksimal yang kita tentukan itu akan dikali dengan angka terkecilnya masing-masingnya, dia akan dikurangi 1 sampai pada angka yang lebih besar atau angka terkecil yaitu 1, ya. Nah, di situ, ya, ingat, saya coba kondisikan dengan konsep seperti ini, ya. Konsep seperti ini, ya. Nah, kalau coba saya jalankan, ya. Oke, kalau saya jalankan maka di situ akan ada permintaan untuk inputkan angka, ya. Nah, angkanya di sini kita coba masukkan 10. Nah, ketika saya lakukan enter, ya, maka faktorial dari angka 10 adalah 3.628.800, ya. Nah, coba kita lakukan pengujian terhadap faktorial dari 10 sendiri. Kalau faktorial dari 10 seperti tadi, kita tentukan angka maksimalnya adalah 10, angka maksimalnya akan dikalikan dengan 9, akan dikalikan dengan 8, akan dikalikan dengan 7, akan dikalikan lagi dengan 6, akan dikalikan lagi dengan 5, terus dikalikan lagi dengan 4, kalikan lagi dengan 3, kalikan lagi dengan 2, kalikan lagi dengan 1. Ya, maka hasil yang kita dapatkan adalah 3.628.800, ya. Kira-kira seperti itu. Itulah pola rekursif. Nah, itu yang kita coba terapkan di fungsi yang tadi telah kita buat. Nah, di situ kita juga bisa lakukan pengecekan terhadap masing-masing tahap yang dilalui.
Dan ini mungkin sebagai solusi mungkin kita bisa tambahkan. Oke, jadi tahapan-tahapan itu akan dimulai dari tahapan yang angka paling besar sampai angka paling kecil, yaitu 1. Oke, demikian materi terkait rekursif. Untuk info, nanti kita akan lanjutkan pada materi-materi yang berikut.